Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin fasyaraha Allahu bihis sudur wa anara bihil uqul wa fataha Allahu bihi a'yunan umyan wa adanan summan wa quluban ghulfa. Fassalawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi wattaba'a hudahu ila yaumi liqa'ih. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhat thalabah, para mahasantri, para penuntut ilmu, para pecinta ilmu, alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih bisa melanjutkan satu amal mulia, satu amal yang akan benar-benar mengantarkan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Satu amal yang mana dengan amal ini atau yang mana tanpa dengan amal ini segala hal kebaikan yang ada di dunia ini yang kita lakukan tidak bermanfaat. Segala sesuatu tanpa ilmu walaupun itu baik, maka semua kebaikan akan sia-sia. Saya ulangi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tanpa ilmu walaupun itu baik, maka amal itu akan sia-sia. Oleh karena itu, alhamdulillah tidak ada yang tidak membahagiakan kita pada pagi hari ini kecuali ketika kita bisa kembali bersama ilmu, bisa kembali bersama cahaya yang akan menerangi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kita juga tidak lupa menyanjungkan nama Nabi mulia kita, yaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nama itu adalah nama sosok yang telah berhasil menunaikan amanah, menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang manusia, terlebih sebagai seorang nabi dan rasul. Sebagaimana manusia pada umumnya atau sebagaimana rasul kita diberikan amanah, maka manusia pada umumnya pun juga diberikan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ayat itu menjelaskan tentang amanah yang dulu pertama kali Allah tawarkan kepada langit, bumi dan gunung, yang mana benda-benda itu benda-benda yang sangat besar, lebih besar dari manusia, lebih besar, lebih berat dari manusia, diberikan amanah oleh Allah, namun mereka fa'abaina ayyahmilnaha, namun mereka menolak. Aba, menolak. Fa'aba, habaina, mereka menolak untuk memanggul amanah, an yahmilnaha, memanggul amanah yang Allah sodorkan kepada mereka. Wa ashfaqna minha wa hamalahal insan,
wa hamalahal insan, maka manusia memanggul amanah itu. Itulah amanah yang telah dipanggul oleh manusia, yang telah diterima oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya ya semua manusia diberikan Allah amanah. Sehingga ketika kita kita ingin menyelesaikan amanah yang Allah berikan, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita mengikuti perjalanan hidup Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berhasil menyelesaikan amanah di muka bumi ini. Baik, pada pagi hari ini, pagi hari yang begitu mulia, yang Allah Subhanahu wa taala perkenankan untuk kita akan melanjutkan kembali pada pembahasan tentang mukjizat di majelis tadabbur. Penjelasan mukjizat berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama Ahlul Quran tentang pembagian mukjizat, tentang apa-apa saja bentuk-bentuk mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Pada kesempatan atau pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang al-i'jaz al-bayani, yaitu kemujizatan yang berupa bahasa. Untuk pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang mukjizat Al-Quran yang bentuknya ilmiah atau al-i'jaz al-ilmi. Kemujizatan Al-Quran yang sifatnya ilmiah. Kita bahas dulu secara pemahaman yang disampaikan oleh para ahli ilmu. Para ahli ilmu menjelaskan tentang mukjizat al-i'jaz al-ilmi atau mukjizat ilmiah dengan beberapa pemahaman, dengan beberapa ungkapan. Di antaranya yang pertama, mukjizat ilmiah itu adalah ibrazul haqaiq al-Qur'aniyah allati asyarat ilal haqaiqil kauniyah al-muta'alliqah bil afaq wal anfus wallati ja'al ilm al hadits muwafaqan laha. Ya, saya bacakan redaksi aslinya, redaksi Arabnya, supaya jelas bahwa ini adalah bukan perkataan saya, tetapi perkataan ahli ilmu. Ibrazul haqaiqul qur'aniyah allati asyarat ilal haqaiqil qur'aniyah al muta'alliqah bil afaqi wal anfus wallati ja'al ilm al hadits muwafaqan laha. Kalau diterjemahkan secara bebas, maka pemahaman tentang mukjizat ilmiah yang disampaikan oleh para ulama ini, para ahli ilmu ini, yaitu ibraz, mengeluarkan atau memunculkan hal al-haqaiq atau kebenaran hakikat atau kebenaran Al-Qur'an allati asyarat ilal haqaiqil qur'ani kauniyah al muta'alliqah bil afaqi wal anfus, yang ada, yang nampak di dalam jagat raya ini, alam raya ini, alam semesta ini. Memunculkan kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran itu benar. Mana buktinya? Buktinya apa yang Allah nampakkan di alam semesta ini, apa yang Allah munculkan di alam semesta ini, apa yang ada di alam semesta ini. Al-muta'alliqah bil afaq, yaitu yang terkait dengan afaq. Afaq itu, afaq tuh kalau kita terjemahkan ada ufuk, kenal ufuk ya? Afaq itu nama lain daripada langit. Langit. Wal anfus, atau
atau yang ada pada diri manusia, wal anfus. Bukti-bukti kebenaran Al-Quran yang Allah tunjukkan, Allah nampakkan di alam semesta ini, diantaranya di alam jagat raya ini, baik berupa di langit atau diri kita, atau di dalam diri kita, yang telah datang ilmu baru yang bersesuaian dengan Al-Quranul Karim. Bahwa ini dihadirkan oleh sebuah ilmu, jadi menampakkan Al-Quran melalui alam semesta ini, itu adalah melalui perantaraan ilmu baru, sebuah ilmu baru, namun sesuai dengan Al-Quran. Nah, ilmu baru ini belum nampak, belum ada di zaman-zaman sebelum kita. Ilmu baru ini. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya, para ahli ilmu menjelaskan tentang masih mukjizat ilmiah, yaitu ikhbaruhu an haqa'iq ilmiyah lam takun ma'rufah lil bashariyah yaum nuzul al-Quran ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam walam yaktashif al-ilm hadhil haqa'iq illa fi waqtinal hadir. Ya. Jadi begitu. Ketika ada ilmu, maka seharusnya kita menjelaskan keaslian ilmu itu. Kita menjelaskan dan membacakan keaslian ilmunya. Baru kita menampilkan atau menyampaikan sesuai dengan apa yang kita pahami. Nah, berikutnya mukjizat ilmiah yang disampaikan oleh para ahli ilmu adalah ikhbaruhu an haqa'iq ilmiyah lam takun ma'rufah lil bashariyah. Jadi mukjizat ilmiah itu adalah sebuah kabar atau mengabarkan tentang kebenaran ilmu, tentang benarnya ilmu yang belum ada, yang belum terjadi, yang belum dikenal oleh manusia saat Al-Quran turun. Yang belum dikenal oleh manusia, yang belum terjadi, yang belum ada. Yang mana Al-Quran ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yaktashif hadhil ilm, hadhil haqa'iq illa fi waqtinal hadir. Dan ilmu ini belum terbuka, ilmu ini belum nampak, ilmu ini belum terjadi, ilmu ini belum dikenal kecuali pada zaman kita hari ini, fi waqtinal hadir. Ya. Belum ada dulu ilmu ini di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, hanya baru ada di zaman kita sekarang. Ini di antara tafsiran atau penjelasan tentang mukjizat ilmiah. Ya. Baik. Jadi mukjizat ilmiah ini adalah ilmu baru. Sebagaimana tadi disampaikan oleh para ulama kita. Mukjizat ilmiah ini adalah ilmu baru, ilmu yang itu hadir seiring dengan munculnya teknologi, seiring dengan munculnya benda-benda ataupun hal-hal yang membantu membuka rahasia-rahasia alam semesta
ya, atau membuka rahasia-rahasia Al-Quran yang ada di alam semesta, yang berwujud di alam semesta ini. Namun itu pun juga bukan hanya dalam Al-Quran, tetapi juga di dalam ungkapan-ungkapan Nabi, yaitu di dalam Al-Hadis. Nah, jadi memang karena seiring benda-benda ataupun peralatan yang diciptakan oleh manusia, yang dibentuk, yang dibuat oleh manusia, yang dulunya belum ada, yang belumnya tidak ada, ya, alat-alat apapun itu, peralatan apapun itu. Dan kita tahu seperti misalnya manjanik, ya, alat pelontar, misalnya gitu ya. Dalam dunia militer zaman dulu, untuk menghancurkan sebuah tempat, untuk menghancurkan sebuah gedung, maka dulu digunakan dengan alat namanya manjanik. Manjanik itu alat pelempar, Nanti yang dilemparkan pun juga macam-macam, baik itu batu, bahkan manusia dilempar. Untuk apa? Supaya manusia bisa lompat menuju ke sebuah gedung atau sebuah benteng, karena bentengnya dikunci, bentengnya ditutup. Semisal apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi, ya, di dalam sebuah peperangan, karena bentengnya ditutup, maka sahabat ini untuk bisa masuk ke benteng itu melalui manjanik ini. Manjanik dilemparkan, sar gitu. Nah, maka sahabat ini ikut gitu ya, terbang dan sampai ke dalam benteng. Nah, dulu di zaman dulu ya, peralatan militer ya seperti itu. Maka alat-alat pelempar sekarang lebih canggih lagi. Alat-alat penghancur sekarang lebih canggih lagi. Alat-alat untuk menghancurkan tempat ataupun benda, nah, hari ini lebih canggih lagi. Ya, dengan bentuk dilemparkannya alat penghancur massal, baik itu roket atau apalah gitu namanya. Ya, yang dulu tidak ada. Begitupun juga di dalam peralatan-peralatan atau media-media yang digunakan untuk membuka, mengamati, menganalisa, ya, yang itu hubungannya dengan rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini, Maka ikhwafillah rahimakumullah, ini juga menjadi sebuah bukti bahwa ilmu Quran itu, Al-Quran itu akan selalu menghadirkan ilmu-ilmu baru di setiap zaman. Al-Quran itu membuka ilmunya itu bukan hanya di zaman sahabat saja, tetapi Al-Quran itu akan membuka ilmunya di setiap zaman. Yang di zaman Nabi tidak ada, tetapi di zaman kita ada. Itulah kitab suci kita. Itulah keistimewaan kitab suci kita. Dan juga tentunya akan menampakkan ilmu-ilmu Quran yang hari ini tidak ada, yang hari ini tidak dibuka oleh Allah, namun bisa jadi nanti di zaman di mana di situ anak cucu kita itu, ya, dengan berbagai kecerdasan yang mereka miliki, dengan berbagai kemampuan yang mereka miliki, mereka akan menemukan ilmu-ilmu baru lagi, akan menemukan kemujizatan lagi dari Al-Quran yang hari ini tidak ada, yang hari ini kita tidak temukan. Dan kita butuh itu, dan kita butuh analisator gitu ya, penganalisa orang-orang yang memang mampu menguak
membuka kedalaman Al-Quran itu yang digunakan untuk sebagaimana fungsi, sebagaimana tujuan Al-Quran itu diturunkan. Kita membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Dan tentunya itu didasari atau dilatar belakangi mereka yang mau dari awal untuk mendekati Al-Quran terlebih dahulu. Mau mendekati Al-Quran terlebih dahulu. Baik, bukti-bukti kemujizatan ilmiah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran kita ini Al-Quran yang ilmiah ya teman-teman. Jadi bukan bukan yang fiktif gitu, tetapi ilmiah, penuh dengan ilmu, syarat akan ilmu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang penciptaan manusia. Ya, tentang proses penciptaan manusia yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke 12 sampai ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami menciptakan kalian manusia dari sulalah min tin, saripati tanah. Saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan dari saripati tanah itu nutfah. Nutfah artinya sperma. Ya. Dari saripati tanah itu maka menghasilkan sperma yang Allah nantinya simpan di dalam qararim makin, di dalam sebuah tempat yang kokoh. Di dalam sebuah tempat yang kokoh. Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu ketika setelah sperma itu Allah simpan di dalam tempat yang kokoh, maka sperma itu Allah Ta'ala ubah menjadi segumpal daging. Ya. Lalu dari segumpal daging itu Allah ubah menjadi tulang belulang. Lalu dari tulang belulang itu Allah bungkus ya dengan daging lagi. Kemudian kami menjadikan makhluk Allah dengan bentuk yang lain, khalqan akhar. Nah, ini proses penciptaan manusia ini kan terjadi bukan di dunia nyata. Ya, ini kejadian manusia itu, proses penciptaan manusia itu terjadi bukan di sebuah tempat yang bisa dilihat oleh mata. Ya. Bukan di tempat yang itu bisa dijangkau oleh mata. Tapi uniknya, dari mana Rasul tahu kalau ini memang Al-Qur'an ini tulisan dari Nabi Muhammad, kalau memang Al-Quran ini dibikin oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita ini tahu dari mana
proses penciptaan manusia itu dengan sebegitu itu. Ada proses-proses yang tadi kita sebutkan, yang tadi ada di dalam surat Al-Mu'minun itu. Ya, dari saripati tanah lalu dirubah oleh Allah, dihasilkanlah sperma. Nah, itu dari mana Rasul tahu? Kalau bukan dari apa yang disampaikan oleh Allah. Lalu Allah katakan bahwa daging yang itu hasil dari pembuahan bukan pembuahan, dari hasil penyatuan bersatunya antara sperma dengan sel telur itu Allah lekatkan di atas dinding yang kokoh itu. Jadi melekat gitu, menempel. Nah, dari mana Rasul tahu kalau bentuknya itu seperti itu? Jadi ada perubahan bentuk dari dua makhluk. Ini kan kayak makhluk ya, sperma dengan sel telur. Lalu dirubah oleh Allah menjadi sebuah gumpalan yang itu nempel di atas dinding yang kokoh itu. Dari situlah proses mulai berubah gitu ya, berubah seperti yang kita saksikan, yang pernah kita lihat mungkin di video-video tentang proses penciptaan manusia. Dan itu dibuktikan gitu ya. Dan itu dibuktikan dengan teknologi hari ini. Apa teknologi? Teknologi apa yang membantu manusia untuk menerawang jauh ke rahim seorang perempuan? Teknologi apa? Namanya apa? Hah? Bukan USG. Mikroskop apa namanya teknologinya itu? Itu kan ada alatnya ya, ada alatnya, bukan mikroskop, apa namanya? Jadi apa tuh namanya ya? Ada yang tahu nggak alatnya? Nah, itu ada alatnya sendiri kan, sehingga itu bisa dipertontonkan, itu bisa disaksikan oleh kita. Oh, ternyata begitu ya. Di sperma itu jalan-jalan gitu ya. Yang menurut ukuran sperma itu ternyata mereka bisa berjalan itu sampai ke ujung, di mana di situ ada sel telur itu butuh waktu berhari-hari itu ya. Nah, itulah teknologi yang membuat kita ini bisa mengenal akan proses penciptaan manusia yang tidak keluar dari ayat-ayat Allah. Baik. Berikutnya di dalam surat At-Tur ayat yang ke-6. Kalau bisa ayatnya dan suratnya ditulis ya. Ya, santri-santriku yang soleh-soleh silahkan ditulis supaya pinter gitu. Baik, surat At-Tur ayat yang ke-6. At-Tur surat yang ke-49. Baik. Nah, kalau di ayat ke-6 surat At-Tur, Allah menjelaskan tentang lautan, wal bahril masjur. Wal bahril masjur, yaitu di lautan yang
demi lautan yang penuh dengan gelombang kalau diterjemahkan ya. Namun ada pemaknaan yang lain tentang di dalam lautan itu, makna dari masjur ini adalah terdapatnya api yang ada di dalam lautan. Terdapatnya api yang ada di dalam lautan. Baik. Jadi Al-Qur'anul Karim di dalam surat At-Tur ayat yang ke-6 menjelaskan tentang adanya gelombang api yang Allah ciptakan, namun itu bukan di daratan, malah yang terjadi yang ada di dalam lautan. Kalau anak kecil biasanya mikir begini ya, kenapa sih api itu kok tidak padam, padahal apinya ada di atas, ada di dalam air ya. Kan biasanya api itu kalau mau dipadamkan kan dengan air. Nah ini kok api malah nggak padam-padam di dalam air itu. Kenapa apinya kok tidak mati ya? Kenapa apinya itu tidak mati? Apa iya di dalam air ada api? Di dalam lautan ada api? Nah itu ya sudah dibuktikan dengan adanya melalui gunung-gunung berapi yang ada di lautan, yang ada di tengah-tengah lautan. Kalau di Indonesia, gunung berapi yang ada di tengah lautan itu diantaranya adalah Gunung Krakatau. Ya, diantaranya adalah Gunung Krakatau dan sebagian gunung yang ada di Pulau Jawa. Ya, atau beberapa gunung yang berapi yang ada di Pulau Jawa yang itu ada di dalam lautan. Sebagian para ahli ilmu orang-orang yang biasa meneliti masalah ini tuh, para ahli ilmu geologi apalah gitu ya, meneliti ternyata itu suhunya atau temperatur panasnya itu sampai 400 derajat. Sampai 400 derajat panasnya itu. Ya. Namun uniknya tadi kan, itu si apinya tidak padam. Itu untuk apa? Untuk membuktikan akan benarnya Al-Quran, bahwa Al-Quran mengatakan di dalam lautan itu ada api. Lah kalau apinya tidak ada, nggak benar dong Quran. Nah gitu. Kalau apinya tidak ada di dalam lautan itu, nggak betul dong Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, ini kan kalau memang betul, sekali lagi, ini Quran ditulis oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu dari mana? Menggunakan teknologi apa? Ya, Nabi Muhammad dapat kabar dari siapa? Apa Nabi Muhammad, Nabi kita SAW pernah nyemplung ke bawah lautan? Kan nggak ada kisahnya seperti itu. Tapi kok bisa mengabarkan kepada kita tentang bahwa api itu ada di dalam lautan? Itu seperti apa? Bagaimana kok bisa? Nah, dulu setelah dibuktikan, oh ternyata ada, betul. Quran nggak bohong. Quran benar bahwa di dalam lautan itu ada api. Berikutnya, surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-12. Al-Jathiyah juz yang ke-25 ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi
sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Allah lah yang telah menundukkan lautan untukmu. Nah, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Allah lah yang telah menundukkan lautan al-bahr untuk kita manusia. Saya mau nanya, gimana cara Allah menundukkan lautan untuk manusia? Jadi manusia itu, jadi lautan itu bisa tunduk, jadi lautan itu bisa tunduk oleh manusia. Gimana cara Allah melakukannya? Apa kayak ini? Kayak pendekar-pendekar itu pakai kekuatan dalam, gitu, tunduk. Antum dulu pernah nonton itu enggak? Satria, bukan Satria Baja Hitam. Kapak Maut Naga Geni 212 itu apa? Wira Sableng. Nah itu kan ada tuh. Ya terus terang lah, saya juga waktu kecil pecinta itu, TV-TV kayak gitu. Ada gurunya itu siapa namanya? Gurunya si Wira Sableng tuh. Itu kan kekuatannya itu bisa, wah gitu. Dengan tenaga dalamnya itu si lautan bisa naik ke atas. Gitu. Tahu itu? Oh ya, hebatnya otak manusia itu. Ini saya nonton tuh waktu kelas 2 SD-an gitu ya. Tapi sampai sekarang masih ingat loh ya. Ya Allah. Susah dihapusnya ya. Susah dihapusnya. Gimana kalau yang ingat itu Quran ya? Coba, bukan Wiro Sableng. Gimana yang ingat itu adalah sejarah Nabi, bukan sejarah Wiro Sableng. Nah itulah kita salahnya dulu. Saya maksudnya ya, salah gitu. Jadi sejak kecil pengagum Wiro Sableng. Sampai hatam, itu serang saya sampai hatam. Baik. Gimana cara Allah menundukkan lautan untuk manusia? Dengan cara apa? Perubahan iklim. Dari pasang surutnya lautan, yang kemudian misalkan ada musim barat, musim timur, musim pancaroba dan sebagainya, 4 musim. Yang semuanya itu gelombangnya berbeda-beda. Yang biasa yang gelombang paling besar itu adalah musim barat. Tapi ada nggak kapal yang bisa tetap melaju walaupun sedang gelombangnya tinggi? Ada misalkan kalau dalam sejarah ada satu kisah di dalam sejarah penaklukan Andalusia, misalnya Panglima ini Tarik bin Ziyad. Tarik bin Ziyad, tatkala beliau sedang menyeberang laut Mediterania itu, laut yang menghubungkan antara Spanyol dengan Maroko itu. Di situ pertemuan dua laut. Lalu di situ ada gelombang besar waktu itu. Lalu tatkala beliau berdoa, kalau memang jalan ini adalah jalan yang untuk mencapai kemuliaan, doanya sangat masyhur. Baik, cukup. Sebentar. Tadi kan antum sampaikan bahwa cara Allah menaklukkan lautan untuk manusia itu adalah dengan melalui iklim. Maksudnya kalau iklimnya sedang naik atau gelombangnya sedang tinggi, maka berarti apa? Terjadi gelombangnya juga gede. Gelombangnya juga besar. Tetapi tetap saja manusia masih tetap mampu berjalan di atas lautan. Tetap saja manusia bisa mampu berjalan di atas lautan walaupun iklimnya sedang tinggi-tinggi. Walaupun gelombangnya sedang tinggi.
Saya kira mau begini nanti antum masuknya melalui perubahan iklim. Nah, berarti perubahan iklim itu Allah sampaikan kepada manusia, sehingga ketika manusia tahu bahwa iklim di lautan sedang naik, sedang pasang, maka manusia tidak naik ke atas kapal untuk berlayar gitu. Saya kira mau ke situ. Nah gini, lihat. Manusia itu diberikan Allah akal. Manusia itu diberikan Allah akal. Dengan cara inilah Allah menaklukkan itu lautan untuk manusia dengan akal. Dengan akal. Jadi manusia itu dengan akalnya bisa membuat sebuah benda ukuran besar, sehingga benda ini yang kita sebut dengan kapal bisa berlayar di lautan walaupun dengan berbagai macam laju gelombang. Ya, walaupun memang ada juga kapal-kapal yang akhirnya tumbang, akhirnya sampai tenggelam karena karena gelombang. Tapi tidak sedikit juga kapal-kapal yang tetap bisa melaju walaupun gelombangnya tinggi. Karena manusia itu dengan kecerdasannya sudah bisa ngukur, gitu kan? Sudah bisa ngukur. Oh, kalau gelombangnya tinggi, maka dia bikinlah sebuah kapal yang ya begini begitu dah. Saya nggak tahu ukuran seperti apa. Cara bikinnya seperti apa. Sehingga kapal ini misalnya ketika bertemu dengan gelombang yang naik itu, gelombang yang tinggi itu, kapal ini tidak bermasalah atau tidak sampai ujung-ujungnya tenggelam. Nah, itu diukur dengan akal. Ya, maka dengan akal inilah manusia bisa membuat sebuah kapal yang super besar, yang super berat, dengan berat yang tidak terbatas, namun tetap bebas dan aman untuk berlayar. Lihatlah antum kalau misalnya ingin tahu ya, di YouTube itu ya, atau di internet itu banyak kapal-kapal yang super besar, bahkan bukan hanya mengangkut manusia, namun itu kapal bisa mengangkut hotel. Itu kapal bisa mengangkut hotel yang tentunya ya isinya perabotan dan sebagainya, termasuk juga manusia. Besar sekali. Atau kapal yang mengangkut semua peralatan yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dari mulai peralatan teknologi, kemudian baju, makanan. Itu kan mereka nyebrangnya mengantarkan itu barang-barang dari tempat negara yang memproduksi barang itu ke tempat yang untuk dijual itu lewat mana kalau bukan lewat lautan. Kalau nggak ada lautan, kita nggak bisa punya HP ini, laptop. Kalau nggak ada lautan, kita nggak bisa punya laptop, HP juga. Dari mana Cina, dari mana Korea, dari mana Jerman, melalui mana mereka ini mengantarkan laptop, HP ke Indonesia? Kan lautan kan? Iya, melalui lautan. Dengan waktu singkat mereka bisa memindahkan barang-barang yang kita nikmati hari ini. Ya. Dengan beban-beban tadi, dengan beban-beban yang begitu berat. Apalagi pesawat itu ya, atau kendaraan mobil besar gitu, kayak misalnya kendaraan atau mobil-mobil yang Indonesia belum bisa memproduksinya. Mobil apa misalnya? Ya mobil-mobil buatan Jepang. Mobil-mobil buatan Jepang kan nggak mungkin, atau sulit mendengar Jepang mengantarkan mobil-mobil yang akan dipasarkan di Indonesia, mobil-mobilnya diangkut melalui pesawat. Nggak ada kita dengar itu. Ya mereka ngangkutnya lewat lautan. Ya. Nah,
maka mereka manusia itu menggunakan akalnya untuk itu, sehingga mereka bisa ketika Al-Quran ketika lautan itu sudah mereka taklukkan, ketika lautan itu sudah manusia tundukkan, maka manusia mendapatkan manfaat dari lautan itu. Di antaranya apa? Bukan hanya masalah perikanan ataupun kekayaan alam yang ada di lautan, tetapi termasuk teknologi atau barang-barang yang mereka produksi kemudian dipasarkan di negara yang lain termasuk di Indonesia, itu kan melalui lalu lintas lautan. Ya, nah, Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan lautan untuk kita manusia. Karena Allah Maha tahu bahwa suatu saat nanti lautan akan bermanfaat untuk manusia. Maka Allah tundukkan melalui akal-akal manusia. Akhir ayat Allah mengatakan, walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Kalau syukur, supaya kalian bersyukur, kata Allah. Kalau syukur itu kan hubungannya dengan apa? Tidak ada lain kecuali dengan nikmat. Kita bersyukur itu karena apa sih? Karena nikmat. Karena datangnya nikmat. Bukannya kita ketika punya HP itu nikmat. Nikmat sekali. Punya laptop nikmat apa tidak? Nikmat. Punya kendaraan nikmat apa tidak? Nikmat. Nah, kita bisa menikmati sarana dan prasarana yang kita rasakan itu melalui sebuah makhluk Allah yang bernama lautan, yang Allah tundukkan untuk manusia melalui akal-akal manusia itu. Baik, itu ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 27. Yang tadi tentang lautan, sebenarnya banyak sekali ini. Ya, banyak sekali kajian-kajian tentang mukjizat ilmiah dengan Al-Quran. Malah ada tulisan khusus tentang al-i'jaz al-ilmi fi kitab wa sunnah, itu ada kitabnya khusus. Surat Fatir ayat yang ke-27. Ini tentang apa? Ayat yang ke-27 ini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Saya tidak baca semuanya. Saya coba ingin antum lihat pada ungkapan wa minal jibali judadun bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Allah mengatakan bahwa gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka ragam warna, yang beraneka macam warna. Dan ada pula yang hitam pekat. Itu gunung ya. Gunung yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 27. Bahwa gunung itu berwarna-warni, bermacam-macam warnanya. Ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Nah ini sekali lagi, memangnya gunung di mana itu? Gunung di Jazirah Arab tuh gunung apa? Gunung berbatu, ya kan? Gunung berbatu. Nah, pertanyaannya, maka apakah gunung-gunung yang dilewati oleh orang-orang Arab kala itu, apakah gunung-gunungnya berwarna-warni? Ya tidak, sulit kita juga dapatkan kabarnya. Hanya Allah menjelaskan bahwa di dunia ini ada satu makhluk yang bernama gunung, yang gunung itu berwarna-warni
atau bermacam-macam warnanya. Nah, ternyata ini hanya bisa kita saksikan, hanya bisa kita ketahui kalau kita mau berjalan-jalan. Hanya kita mau berjalan-jalan. Kalau kita tidak mau jalan-jalan, nggak akan tahu di mana ini gunung yang berwarna-warni yang kata Allah sampaikan di dalam surat Al-Fatir ayat 27 ini. Ya. Di mana katanya? Di Cina ya? Ya, di Cina. Baik. Berikutnya kita selesaikan pembahasan tentang al-i'jaz al-ilmi. Kita masuki al-i'jaz yang ketiga, yaitu al-i'jaz at-tasyri'i. Bentuk kemujizatan yang lain yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran adalah kemujizatan tentang aturan atau hukum. Al-i'jaz at-tasyri'i. Al-i'jaz at-tasyri'i disebutkan oleh para ulama dengan ungkapan ifbatu ajazil bashar jami'an anil ityan bimithli ma jaa bihil Qur'an min tasyri'at wa ahkam tata'allaq bil fardi wal usrah wal mujtama' fi kafatal majallat fi kafatil majalat. Kemujizatan tasyri'i ini adalah itsbatu ajazil bashar, menetapkan, menjelaskan kelemahan umat manusia. Sebagaimana kata mujizat yang berasal dari kata ajaza, lemah, yaitu melemahkan manusia. Manusia itu lemah, manusia itu tidak mampu membuat hukum sesuai dengan hukum Allah dalam Al-Quran, nggak bisa. Maka dengan dimunculkannya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan kelemahan manusia, ya, menetapkan, menjelaskan tentang kelemahan umat manusia seluruhnya, ya, seluruhnya, al-bashar jami'an, manusia itu lemah. Lemah tentang apa? Ketidakmampuannya al-ityan dalam mendatangkan dengan apa yang semisal dengan Al-Quran. Nggak bisa mampu manusia itu, tidak akan mampu manusia itu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran berupa tasyriat, hukum-hukum atau aturan, dan al-ahkam, yaitu hukum-hukum. Baik yang berkaitan tata allaq, yang berkaitan dengan hukum yang sifatnya individu, al-fard, sifatnya individu, hukum yang berkaitan dengan sifatnya pribadi, atau hukum yang sifatnya keluarga, al-usrah, atau hukum yang sifatnya al-mujtama, masyarakat, atau hukum untuk seluruh komponen-komponen yang ada di dunia ini, fi kafah al-majalat. Komponen-komponen apapun yang ada di dunia ini tidak akan mampu menandingi hukum yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Jadi kalau manusia itu membuat hukum, pasti lemah. Kalau membuat hukum sendiri itu pasti lemah. Kelemahan hukum manusia, ada yang tahu? Kelemahan hukum manusia itu diantaranya manusia itu kalau membuat aturan, kalau membuat hukum itu pasti berubah-ubah. Hari ini wajib, besok sunnah, gitu ya. Hari ini boleh, besok tidak boleh, besok wajib, nah gitu. Berubah-ubah. Aturan yang lemah yang lain, ketika manusia membuat aturan itu, aturan yang hanya bisa menaungi satu suku, aturan yang hanya bisa menaungi satu bangsa, aturan yang hanya bisa menaungi satu blok sebuah negara.
Jadi kalau manusia itu membuat hukum di sebuah negara, maka hukum di negara tersebut tidak bisa dipakai di negara yang lain. Gitu. Manusia membuat hukum, rakyat Indonesia atau pemerintah di negara ini di Indonesia membuat hukum, maka belum tentu cocok aturan-aturan yang ada di Indonesia dibikin atau dialihkan ke negara Malaysia misalnya, atau Singapura, atau misalnya Eropa sana. Negara-negara Eropa membuat hukum sama seperti manusia itu belum tentu cocok, ya, belum tentu bisa. Dan kelemahan aturan manusia yang lain adalah manusia itu mampu hanya mengatur satu sisi yang berupa materi saja, berupa fisik. Ya, mengatur yang hanya ukurannya sampai fisik saja, sesuatu yang sifatnya materi. Ya. Mengatur tentang kebersihan, mengatur tentang tata kelola sebuah kota, tata kelola kota itu ya, itu kan sifatnya fisik, diatur oleh pemerintah gitu. Tetapi yang sifatnya batin, tetapi yang sifatnya ar-ruh gitu ya, ruh itu manusia tidak bisa mengatur, ya, tidak bisa mengatur. Memangnya siapa umat manusia yang bisa mengatur? Kamu harus cinta sama dia, kamu harus benci sama dia, siapa? Nah kan namanya hati. Hati itu dalam pegangan siapa? Dalam pegangan. Jadi hati kita ini yang di situ tempatnya cinta, takut, sedih, itu kan di dalam hati ini. Dan hati ini kata Allah ada di antara jari jemarinya Allah itu. Bagaimana maunya Allah itu dengan hati, maka akan terjadi akan terjadi sama seperti apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuki tentang hukum atau tasyri', aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa keistimewaannya? Yang pertama, karakter syariat, karakter aturan Allah itu yang pertama syumul, yaitu sempurna. Karakter aturan Allah, aturan syariat ini itu syumul, sempurna. Aturan mana? Ya, negara mana, aturan mana yang dia sampai bisa mengatur sampai ke kamar mandi, masuk keluar kamar mandi itu diatur. Ya, coba kalau Islam sampai ke kamar mandi saja, masuk dan keluar saja diatur oleh Islam. Tidak boleh sembarangan masuk ke kamar mandi. Ya, bagaimana dengan kakinya? Bagaimana ketika di kamar mandi boleh berkata atau tidak? Kalau boleh berkata-kata, misalnya itu apa yang tidak boleh dan seterusnya itu. Ya. Itu yang pertama. Semua apa yang ada di dalam kehidupan manusia, itu diatur oleh syariat ini. Karena sifat atau karakter daripada aturan Allah yaitu syariat ini itu bersifat syumul, menyeluruh atau sempurna. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama tentang Islam itu, beliau mengatakan al-Islamu huwa dinun syamilun yatanawalu madhahir al-hayat. Bahwa aturan Allah itu aturan yang sempurna, yang mencakup seluruh aspek kehidupan, mencakup semua aspek kehidupan umat manusia. Di mana, kapan, sedang apa manusia hidup,
di situ ada aturan Al-Qur'an yang meliputinya. Ya. Di mana, kapan, sedang apa, di mana manusia hidup, di situ ada aturan yang meliputi manusia. Yang berikutnya, aturan syariat ini kenapa disebut mukjizat? Karena wadih artinya jelas. Aturan Allah ini, aturan syariat ini tidak ada yang perlu dikoreksi. Karena sesuatu itu kenapa tidak jelas? Itu membuktikan bahwa perlu dikoreksi. Atau kenapa sesuatu itu harus dikoreksi? Karena tidak jelas. Kenapa sesuatu itu harus diedit? Ada editor gitu. Apa Al-Quran ada editornya? Nggak ada editornya. Editing nggak ada. Karena Al-Quran itu sudah jelas. Aturan-aturan termasuk di dalamnya, aturan-aturan yang termasuk di dalam Al-Quran itu sudah jelas, wadih. Tidak perlu diedit, tidak perlu dikoreksi. Wadih atau jelas juga maksudnya adalah bahwa aturan Allah itu, syariat Allah itu tidak rumit. Tidak ada di dalam aturan Islam itu, tidak ada di dalam aturan Al-Quran itu yang mesti dipertanyakan. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Gitu ya. Karena sudah jelas. Ya, sesuatu yang tidak jelas itu pasti akan mendatangkan pertanyaan-pertanyaan. Kalaupun memang ada pertanyaan, maka pasti Islam sudah menjawab, pasti Al-Qur'an itu sudah menyiapkan jawabannya. Ya, sudah menyiapkan jawabannya. Misalnya tentang hukum yang mengatur manusia tentang sholat. Manusia diatur oleh Allah tentang sholat. Manusia wajib sholat. Di mana letak kejelasannya bahwa aturan Allah yang berupa sholat itu jelas? Coba aja ambil pertanyaan. Coba disediakan pertanyaan. Maka pasti ada jawabannya. Maka pasti Allah sudah sediakan jawabannya. Di antaranya misalnya, bagaimana ya sholat itu jika sedang di perjalanan? Ada jawabannya? Ada. Bagaimana ya kalau sholat itu ada di kendaraan? Masih bisa sholat? Masih. Ada jawabannya. Praktiknya ada. Bagaimana kalau sholat itu ketika sedang sakit? Apalagi tidak bisa berdiri? Ada jawabannya? Ada. Bagaimana sholat itu kalau dalam kondisi sedang perang? Bagaimana kalau mau sholat tapi tidak ada air? Ada jawabannya? Ada. Bagaimana kalau sholat itu dilakukan oleh seorang muslim yang anggota tubuhnya tidak sempurna? Anggota tubuhnya tidak sempurna. Banyak ya. Antum pernah lihat di YouTube itu ada beberapa saudara-saudara kita itu kalau sholat datang ke masjid karena memang nggak sempurna badannya. Ya Allah, itu sampai guling-guling gitu ya. Karena kakinya tidak ada, tangannya sudah tidak sempurna itu. Jadi kalau mau jalan-jalan di sekitar di masjid itu dia harus guling-guling. Mengguling. Emangnya gimana caranya kalau mau berjalan? Padahal nggak ada air, nggak ada kaki. Ya harus dia guling-guling gitu. Nah, orang-orang kayak gitu yang tidak punya kaki, gimana sholatnya? Ya, ada jawabannya. Ya, ini adalah sebagai bukti, sebagai satu contoh kecil tentang aturan Allah itu yang sudah Allah tetapkan untuk manusia itu sudah jelas. Ya. Baik, berikutnya
taisir, mudah. Ya, memudahkan. Bahwa syariat Allah itu kenapa disebut mukjizat? Karena tidak memberatkan atau karena memudahkan. Bahwa aturan Allah, syariat ini, maksud daripada taisir ini bisa dua hal. Pertama, mampu atau mudah dilaksanakan. Yang kedua, ketika sebuah aturan itu kita tegakkan, ketika satu aturan itu kita laksanakan, maka aturan yang kita laksanakan ini akan memudahkan banyak hal, gitu maksudnya. Ya, jadi taisir ini diantaranya adalah di antara pemahamannya ada dua pemahaman tadi. Mudah dilaksanakan atau akan memudahkan hal-hal yang lain ketika kita menjalankan sebuah aturan Islam. Akan memudahkan, memudahkan. Makanya lihat, ini hasil daripada aturan Islam yang diterapkan, yang ditegakkan oleh umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair. Ya, bahwa seorang yang beriman itu menakjubkan, kata Rasulullah, menakjubkan. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, semua urusannya itu mereka anggap enjoy, mereka anggap baik, mereka anggap positif. Tidak ada sesuatu yang memberatkan mereka, tidak ada sesuatu yang menyedihkan mereka, tidak ada sesuatu yang membuat mereka berat, sedih dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka orang beriman ini telah menerapkan Islam, menerapkan syariat Allah. Gitu ya. Jadi bukti bahwa syariat Islam itu, syariat Allah itu taisir, memudahkan, itu maksudnya. Ketika kita menerapkan syariat Islam berupa sholat, kita sudah menerapkan sholat apa belum? Nah, buktinya mana? Buktinya setelah kita sholat itu kita harus merasakan kemudahan demi kemudahan, harus begitu. Tetapi ketika kita sholat setiap hari, hidup kita terasa runyam, lah itu berarti ada kesalahan dalam sholatnya. Ya, harusnya begitu. Berikutnya, keistimewaan syariat Allah yang lain adalah tadarruj, bertahap dan sampai final, sampai titik di mana matang dan sempurna. Itu keunggulan syariat Islam. Itu keunggulan di antara syariat kita. Setiap aturan yang Allah berlakukan itu pasti semuanya melalui persiapan. Ya, melalui tahapan. Jadi bertahap itu bagian daripada apa? Bagian daripada mukjizat. Jadi nggak sembarangan bertahap itu. Ya, bertahap itu bagian dari bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada kitab suci kita. Maka ikhwafillah rahimakumullah, ya, setiap kita menerapkan aturan, setiap kita akan menerap aturan, maka harus bertahap. Karena bertahap itu adalah mukjizat. Sebagaimana Allah pertama kali menerapkan hukum yang berupa sholat itu untuk Rasul dan para sahabatnya itu melalui tahapan. Ya. Coba lihat ya. Karena bagian dari kemujizatan Al-Quran, sabar ya, sebentar lagi. Ya, bagi teman-teman yang sabar ketika mendengarkan ilmu, maka ini adalah dari bentuk kita beradab kepada ilmu. Sabar sebentar lagi ya. Bagian daripada kemujizatan Al-Quran itu adalah bahwa aturan yang ada di dalam Al-Quran atau Al-Quran menjelaskan tentang sebuah aturan itu adanya tahapan. Nah gitu.
adanya tahapan. Jadi tahapan itu adalah sebuah bentuk kemukjizatan. Sebuah bentuk kemukjizatan. Seperti halnya dulu Allah menerapkan syariat sholat dengan bertahap, maka begitu pun juga kita. Ketika kita ingin menerapkan aturan sholat, harus bertahap. Harus bertahap. Sebagaimana Allah dulu menerapkan perintah aturan saum, Allah lakukan dengan bertahap, maka hari ini pun kita harus bertahap melakukan perintah saum. Sebagaimana Allah dulu menerapkan aturan jihad dengan bertahap, maka kita pun hari ini harus bertahap. Sebagaimana dulu Allah mengatur perintah untuk melakukan amal-amal yang baik, atau termasuk menerapkan sebuah larangan khamar, larangan riba, larangan apa lagi? Khamar, riba, zina, itu bertahap. Jadi tidak langsung khamar haram, tidak, tapi bertahap. Ya, inilah kunci kenapa di dalam syariat Islam kita ini, terdapat kebaikan, terdapat banyak kemaslahatan. Di antaranya karena di dalam syariat Islam, di dalam syariat kita ini ketika akan diterapkan itu harus melalui proses tahapan. Harus melalui proses tahapan, termasuk bertahap dalam perintah belajar. Ya, dalam perintah belajar itu pun harus melalui tahapan. Bertahap dalam belajar itu. Nah, saya ingin sedikit menitik tekankan di masalah belajar. Ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar adalah aturan Allah. Belajar adalah perintah Allah. Utlubul ilm, tolabul ilmi. Banyak sekali kalimat-kalimat yang itu menjadi sebuah perintah untuk kita muslimin agar belajar. Namun cara belajarnya Allah tetapkan untuk mengikuti tahapan. Cara belajarnya itu mengikuti tahapan. Apa dulu yang harus dipelajari? Bagaimana tahapan dalam belajar? Ya, bertahap. Ilmu apa dulu yang harus dipelajari, itu bertahap. Dan tahapan pertama dalam belajar yang sering kami ulang-ulang adalah menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran 30 juz, bukan hanya juz 30. Ya, 30 juz bukan hanya juz 29 saja. 30 juz bukan hanya juz 1 saja. Itu maunya begitu. Kalau ingin mengikuti aturan Allah di dalam belajar, menghafal dulu Al-Quran dulu yang dihafal. Kalau kita tidak mau mengikuti tahapan ilmu, bertahap dalam berilmu, maka pasti akan terjadi kecacatan, akan ada kekurangan, bahkan terjadi kesalahan. Ketika kita tidak mau mengikuti tahapan, bertahap dalam belajar, itu akan membuat seluruh tenaga, membuat seluruh harta, membuat seluruh waktu yang kita gunakan untuk belajar itu menjadi sia-sia, menjadi kurang bermanfaat. Kalau apa? Kalau cara belajarnya tidak bertahap. Ya, alhamdulillah saya menemukan ilmu baru ya tentang sebuah konsep di dalam Al-Quran yang bernama tahapan. Oh, ternyata bertahap itu bentuk kemujizatan, bentuk daripada kemujizatan. Ya.
dari kemujizatan Al-Qur'anul Karim. Ini tentang Al-Qur'anul Karim yang merupakan bentuk daripada mukjizat. Satu lagi tentang al-i'jaz al-ghaibi. Al-i'jaz al-ghaibi insyaallah kita selesaikan hari ini ya. Al-i'jaz al-ghaibi adalah kemukjizatan yang sifatnya berita gaib. Ya, di dalam Al-Qur'an kan banyak sekali itu berita-berita tentang perkara yang gaib, baik yang terjadi di masa lalu yaitu tentang kisah para nabi-nabi, itu kan masa lalu, itu hal yang gaib kan? Tapi benar-benar ada, Nabi Adam ada, Nabi Idris ada, dan termasuk kisah-kisah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad yang lain. Ya, kisah-kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah-kisah tentang Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, apalagi? Nah, itu semuanya masa lalu, itu semuanya adalah kisah yang gaib, tapi ada di dalam Al-Qur'an. Ashabul Kahfi ada di dalam surat Al-Kahfi, Ashabul Ukhdud ada di dalam surat Al-Buruj. Ini mukjizat. Ya, ini mukjizatnya di situ, di antaranya kemukjizatan Al-Qur'an itu Allah menampilkan di dalam kitab sucinya ada kisah-kisah, ada perkara gaib. Ya, yang tidak semua manusia tahu bahwa ada loh kisah ini di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ada kisah Ashabul Ukhdud, ada. Bisa dibuktikan, bisa dibuktikan kisah Ashabul Kahfi, bisa. Hari ini terbukti ada. Siapa yang menyampaikan? Al-Qur'anul Karim. Kemudian perkara gaib yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an pun juga adalah tentang terjadinya sesuatu yang akan datang. Kalau akhirat sih sudah jelas. Ada kisah yang terjadi sebelum Nabi ada kisah yang akan terjadi saat Nabi menerima wahyu, namun kejadian itu akan terjadi beberapa tahun berikutnya. Tetapi kabar dari Allah sudah Allah sampaikan kepada Nabi saat itu, yaitu terjadinya kemenangan bangsa Rum ketika berperang dengan Persia dalam surat Ar-Rum. Ya, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ayatnya sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad, kabarnya sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi bukti akan kabar yang terjadi itu harus menunggu beberapa waktu. Sampai ada yang mengatakan berapa waktu ya? 6, ya sekitar 2-3 tahunan gitu. Fi bid'i sinin. Bid'i sinin itu adalah angka dari 2 sampai 9. Fi bid'i sinin. Sinin itu tahun. Sampai harus nunggu dulu bertahun-tahun. Baik, itu tentang beberapa bentuk dari kemujizatan Al-Qur'an. Coba sebutkan, ada berapa ini? Ada 5 berarti ya yang saya sebutkan di sini. Bentuk-bentuk kemujizatan Al-Qur'an. Yang pertama al-i'jaz. Al-i'jaz belum sebelum itu. Al-lughawi ya, mukjizat bahasa atau al-mu'jizah al-i'jaz al-bayani. Itu yang pertama, mukjizat bahasa. Yang kedua al-i'jaz al-i'jaz al-ilmiyah. Bukan, al-i'jaz al-ilmi gitu nanti nulisnya. Al-i'jaz al-ilmi. Yang ketiga al-i'jaz at-tasyri'i, al-i'jaz at-tasyri'i. Yang keempat al-i'jaz al-ghaibi. Nah, itu bentuk dari mukjizat Al-Qur'an. Tentunya banyak sekali. Ini hanya beberapa hal yang telah berhasil dikuak oleh para ulama. Yang telah berhasil diteliti oleh para ulama. Al-i'jaz al-bayani atau al-lughawi, al-i'jaz al-ilmi, al-i'jaz at-tasyri'i, al-i'jaz al-lughawi. Baik.
Coba ya. Judulnya ada. Ini. Al-i'jaz al-lughawi, al-i'jaz al-ilmi, gitu. Al-i'jaz at-tasyri'i, al-wajib. Tulis sendiri harapannya ya. Nah, belajar. Baik, begitu kita masuki majelis tasmi dan kita tutup dulu majelis adabnya dengan bacaan alhamdulillah. Baik, silakan kita tasmikan.